Habib Alwi bin Tahir bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad untuk memberikan kepada kita hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mau ngomong apa terserah beliau pokoknya. Ya, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan manfaat. Kepada beliau waktu dan tempat fa'alihi falyatafaddal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sedikit ingin nyampaikan apa yang faidah yang Al-Fakir dapatkan daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Al-Fakir mendapatkan perintah untuk membaca Ihya di rumah Sahibul Khal Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kemarin mendapatkan sedikit faedah, ingin membagi sedikit faedah kepada hadirin tentang seseorang yang mendapatkan kritikan atau hinaan atau cemoan, omongan-omongan yang tidak enak terhadap kita. Apa yang harus kita lakukan? Dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kritikan atau dan lain sebagainya seperti itu ada tiga hal, ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah omongannya benar, yang diomongkan memang benar-benar terjadi sama kita, ya. Kritikan itu ada betul-betul sama kita, akan tapi niatnya baik, niatnya bagus, niatnya biar kita keluar daripada lubang tersebut, niatnya biar kita berhenti daripada kejelekan tersebut. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang diomongkannya benar, sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan keadaan yang ada sama kita, akan tapi niatnya menghina, niatnya untuk merendahkan kita. Adapun golongan yang ketiga adalah bohong, yang dikabarkan kalau sudah bohong sudah jelas niatnya buruk. Adapun golongan yang pertama, kita wajib berterima kasih. Kita wajib berterima kasih karena apa? Karena dia adalah orang yang betul-betul menginginkan kebaikan kepada kita. Karena tidak mau. Kalau contohnya adalah kalau kita tidak sadar, kita jalan di pinggir jalan raya, kita hampir ketabrak sama mobil. Otomatis ada orang mau ngasih tahu dengan kita dengan cara yang lembut, nggak mungkin. Otomatis caranya dengan kasar, biar apa? Biar cepat selamat. Kalau bagi dia, kalau kita terlambat sedikit aja, ini orang udah selesai. Maka dengan cara cepat itulah kita bisa selamat. Dan itulah yang diinginkan oleh orang yang mengkritik kita dengan cara yang tegas. Jangan pakai bahasa kasar, enggak. Dengan cara yang tegas, bahasa yang lebih lembut. Ya, dengan cara yang tegas, dia ingin kita cepat-cepat keluar daripada lubang hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yang lebih berterima kasih kepada apa? Orang yang menghina kita, orang yang maki-maki kita. Karena apa? Orang-orang seperti itulah yang paling hebat di dalam menolong kita daripada lubang hitam. Karena orang-orang tersebut adalah orang yang hasut sama kita, orang yang tidak suka sama kita. Otomatis tidak ada lubang sedikit pun ada sama kita kecuali didapati sama orang tersebut. Dan selalu dia mencari-cari lubang-lubang hitam yang ada sama kita, hatta itu sedikit. Otomatis dengan celaannya orang tersebut, dengan hinaannya orang tersebut, kita akan terselamatkan daripada lubang hitam tersebut. Dia selalu tiap menitnya, tiap waktunya dia selalu mengingatkan kepada kita lubang hitam yang ada sama kita. Tidak ada sedikit pun lubang kecuali kita langsung diingatkan. Walaupun niatnya jelek, tapi itu suatu kebaikan buat kita.
Maka orang-orang yang seperti inilah orang yang lebih menyelamatkan kita daripada lubang hitam dibandingkan orang yang pertama. Dibandingkan orang yang pertama, dia lebih menyelamatkan kita. Karena apa? Dia lebih mendetail, mengetahui lubang-lubang hitam yang ada sama kita. Otomatis kita harus lebih berterima kasih. Yang ketiga, kita harus lebih berterima kasih lagi kepada orang yang bohong. Kenapa? Dia tidak secara tidak langsung, dia tidak rela ada sedikit lubang hitam ada sama kita. Hampir kita mau terkena lubang hitam, diselamatkan sama orang ini. Orang ini sebelum kita terkena lubang hitam tersebut, orang ini sudah mengingatkan, ini loh lubang hitam, ini loh lubang hitam, ini seperti ini. Padahal kita tidak mengerjakan sama sekali. Akan tetapi kita dikasih isyarat secara tidak langsung, dia mengisyaratkan kepada kita, dia menyarankan kepada kita untuk menghindari lubang-lubang hitam tersebut. Maka tidak ada celah bagi kita untuk marah, untuk jengkel, untuk dendam terhadap orang-orang yang menghina kita atau menginjak-injak kita. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya